Tunggu apa lagi, Fran? Kenapa nggak nantangnya apa kita? Itu nggak nape urusan. Oh ya, sorry, saya lupa. Ladies and gentlemen, bapak-bapak, ibu-ibu, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Kita sekarang sedang menunggu Bapak penyandang dana yang akan meresmikan PAP ini. Jadi saya mohon ibu-ibu dan bapak-bapak bersabar sejenak. Nggak boleh di sini. Minggir. Minggir di sana. Tempat ini khusus buat tamu-tamu VIP. Bapak mau kemana? Saya mau ketemu Franz Ingkiriwang atau Siska. Oh, tidak bisa. Mereka sedang sibuk. Mereka tidak bisa ditemui. Lain kali saja. Saya diutus Bapak penyandang dana untuk meresmikan tempat hiburan ini. Ini undangannya. Franz, Bapak ini mengaku diutus Bapak penyandang dana. Dia juga bawa undangan. Bapak ini siapa? Wiro Sasmito, ketua RT di sini. Saya datang kemari mewakili Bapak penyandang dana untuk meresmikan PAP ini. Karena beliau tidak sempat datang. Berhubung beliau harus meresmikan proyek-proyek di tempat lainnya. Ya, silakan Pak, mari. Titip sepeda saya. Silakan, silakan. Chris, umumkan ini wakil Bapak penyandang dana. Baik. Nah, para hadirin, berhubung Bapak penyandang dana tidak dapat hadir, untuk pengundian pita ini akan dilaksanakan oleh wakilnya sendiri. Silakan, Pak. Silakan. Mari. Franz, bunga ini bagaimana? Kalungkan. Sama siapa? Iya, sama dia. Maaf, Pak. Punyaan Bapak ketinggalan. Terima kasih. Pak, guntingnya? Tak usah, tak usah. Saya bawa sendiri kok. Setelah kita rayakan dengan meriah namun sederhana pembukaan PAP ini dengan botol-botol berserakan dan gemulainya penari-penari tango dari Kedung Dowo, masih satu acara lagi yang terlupakan, yaitu memperkenalkan para personil PAP ini, walaupun cuma sekedar basa-basi. Pertama-tama akan kami perkenalkan yang mempunyai gagasan mendirikan PAP ini, yaitu dua orang bersaudara, Franz and Siska Ingkiriwang. Dan yang akan melayani Anda yaitu Murni Putri Kemangi, serta pianis kita yang sudah tidak asing lagi yaitu Herman Rante. Tepuk tangan untuk Herman Rante. Hai, Chris, hai, nama saya. Hai, Chris. Oh ya, hampir saja terlupakan. Untuk menjamin ketentraman Anda semua dari gangguan berasal dari manusia, serangga, binatang buas lainnya, akan kami perkenalkan rekan kita ini. Beliau bernama Darman Gandul. Beliau ini berasal dari Bantul. Dan saya sendiri, Chris Bandoro, asli Purworejo.
Rp35.000. Loh, kok pakai bayar? Katanya gratis. Gratis untuk botol pertama sebagai servis pembukaan acara kita. 14 botol lagi harus bayar, Tuan Muda. Tidak bisa. Saya tidak mau bayar. Ini bikin malu. Pengumuman MC tadi bisa menyesatkan kita semua. Kita bisa tuntut di pengadilan. Hei Bung, di belakang masih ada 10 botol lagi. Kita minum lagi, oke? Ya, sebentar. Namamu siapa? Asmuni, Pak. KTP mana? Asli? Asli. Kencing di terminal aja lu mesti bayar. Di sini lu minum 15 botol minta gratis. Memangnya bar nenek moyang lu? Ampun, Pak. Aduh. Loh, Dek. Kenapa kamu? Saya disiksa, Bang. Di sana. Kau pertama cantik, saya. Bung. Ini mobil, bukan tempat duduk. Ayo turun. Maaf, Pak. Abang tidak bermaksud menyiksamu, Nur. Bagaimanapun gaji Nur abang bayar setiap bulannya. Walau seminggu, Nur hanya sekali menyanyi di tempat abang. Itu pertanda bahwa abang masih suka Nur kerja di sini. Bila perlu, Nur tinggal sama abang. Bukan sekedar cuma itu, Bang. Nur perlu publik. Perlu tepukan penonton di saat Nur selesai menyanyi. Abang tahu, penyanyi tanpa penonton sama halnya dengan pedagang tanpa dagangan. Jadi maumu apa, Nur? Apa abang perlu tahu? Tentu. Nur sudah putuskan untuk pindah ke tempatnya Franz. Jadi sudah diputuskan? Iya. Kalau sudah diputuskan, untuk apa dibicarakan lagi? Ya, sekedar pamitan. Nggak ada salahnya toh? Luhut. Ada apa, Bang? Itulah. Ada apa rupanya, Bang? Maka lengkaplah sudah penderitaan kita. Setelah si Murni, Eva, Dewi, Kris Bandoro, sekarang si Nurlela pun mau meninggalkan kita. Apa kau juga mau meninggalkanku, Luhut? Hanya kalau abang ke kuburan, Luhut Syaniper tidak akan mau ikut sama abang. Tuh, lihat. Pantas juga lo jadi tukang parkir, John. Kan mantan tukang parkir dutaan.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bung. Hah? Sudah buka kok. Mau minum apa? Mau duduk di mana? Saya udah minum kopi di warung belakang. Jadi maksud Bung datang ke sini untuk apa? Saya mau ketemu pemilik rumah makan ini. Ada keperluan apa ya? Saya Rojali alias Jalu, lulusan STM jurusan listrik. Maksud saya mau melamar kerja di sini. Hah? Sini. Saya, Pak. Iya, sini. Maaf. Hah? Biasanya kalau mau masuk sini, ininya mesti dicopot. Permisi, Pak. Ayo ikut saya. Ayo ikut saya sebentar. Dikemanakan orang tadi? Orang yang tadi saya lempar di gang belakang sana tuh. Cari kerjaan di sini. Memangnya ini kantor Demnaker? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, jaket saya ketinggalan. Sebenarnya saya mau ketemu sama pemilik rumah makan ini. Malah duduk. Nah, setan kamu. Maaf, Pak. Maaf. Ampun, Pak. Apa-apaan kamu ini? Begini cara kerja kalian pagi-pagi ya? Biasa, Fran. Sarapan pagi. Bubar! Pak, Kamu siapa? sebenarnya saya mau ketemu dengan pemilik rumah makan ini, Bu. Oh, ayo masuk. Iya. Murni, antar. Ayo. Dia mau cari kerja. Biar saja urusan si Fran. Kalau enggak gue sikat dia. Duduk. Ayo duduk. Frans, sebenarnya dia mau melamar kerja. Ayo. Saya Rojali alias Jalu. Lulusan STM jurusan listrik. Sebenarnya saya mau kerja di sini. Oh ya, ini ijazahnya. Tidak usah dikeluarkan itu ijazah. Mulai hari ini, kamu bisa bekerja di sini. Di bagian instalasi listrik. Terima kasih, Pak. Frans, gampang benar terima orang. Kenapa nggak jadi repot? Kalau orangnya nggak bisa bekerja, besok juga bisa dipecat toh. Kis, kasih tahu orang petampak di belakang. Oke. Ayo. Iya. Ayo. Kok malah bengong? Maaf, Bu. Jangan panggil ibu. Di sini kita semua teman. Ini Murni, saya Siska. Nama kamu siapa tadi? Jalu. Rojali alias Jalu, Bu. Ayo masuk. Nen, ada karyawan baru. Cewek apa cowok? Cowok. Cakep nggak? Blon kampungan. Ah, masa?
Tuh dia. Di sini kamar kamu. Masalah gaji, nanti saya tentukan untuk kamu, ya. Terima kasih, Bu. Kamu cakep deh. Tapi sayang, Deso. Assalamualaikum. Mama pergi dulu ya. Mau kemana lagi, Ma? Nih Ari sakit lagi. Bawa saja dia ke dokter. Duitnya mana? Tuh di laci. Cabut. Ayo masuk. Macam mana? Awas steady, Bang. Bagus. Bagus. Teruskan perjuanganmu, Luhut. Iya, Bang. Hut, cabut yuk. Kita main dulu. Jangan buru-buru. Terima Nanti kasih, Om kasih Om. gratis. Lain kali saja. Mari. Bang, aku cabut. Dah, Om. Tempat apa ini? Pap, Apa itu, Pap? Ada yang begini? banyak. Oh, baguslah itu. Daripada siang malam kita di kapal terus-menerus. Ayo masuk. Ayo. Oke. Nah, para hadirin, tepuk tangan untuk Herman Rante. Kalau penting, kau datang aja ke sana. Bagaimana? Enak kerja di sini. Ya, begitulah. Ada suasana baru. Abang bayar di muka untuk 1 krat bir. Ambil. Kok begitu? Bayarnya nanti saja. Nanti kalau abang mabuk, susah urusannya. Kau juga yang repot. Iya enggak? Rupanya maju juga usaha kau, Rat. Sisi. Ya, untuk permulaan. Ya, lumayan. Tante mau minum apa ya? Orange juice boleh? Om, mau minum bir hitam atau bir putih? Suka-suka kau. Snacknya apa ya? Kacang goreng, keripik singkong, atau melinjo? Kasih sepiring pete goreng pakai sos tomat Ya, dan sambal. Ya. Ditaburi merica yang banyak. Ya. oke. Mau pesen apa ya? 5 botol bir dan Ya. setengah kilo gula pasir, ya.
Ana jangan bikin malu Pak kita. Kalau ada yang pesan catat. Sis, apa ngananya nggak kasih tahu? Seberang kali kita bilang Pak dia, tapi dia tidak mau dengar. Jalu. Dasar anak biongok. Lo kenapa sih lo? Orang yang minum lo yang mabuk. Habis gara-gara lihat kau dicolek sih. Emangnya kenapa kalau gue dicolek orang? Ya nggak apa-apa sih. Cemburu nih ya. Murni. Tumben Mas pulangnya nggak begitu malam. Aku hanya memanfaatkan waktu istirahat saja. Sementara di pub isi acara lain. Sebentar lagi Mas kembali ke pub. Aku hanya kangen kamu. Dan kangen monyet kecil yang ada di perutmu itu. Apa kabar di hari ini? Tambah nakal Mas, nonjok-nonjok terus, nggak mau diem. Hah? Oh, nakal kamu ya? Hah? Badung kamu ya? Kalau gitu pasti laki-laki. Nanti ku beri nama Bangkit Pria Perdana. Kalau ternyata perempuan? Kalau perempuan, Nurlela. Nurlela, sebuah nama yang sudah tidak asing lagi bagi Anda. Sebuah nama yang sempat menggoncangkan dunia belahan barat, timur dan tengah. Malam ini akan tampil di depan Anda membawakan sebuah lagu yang bertutur tentang asmara yang membara di tengah duka. Kami persilahkan Nurlela.
sama-sama belajar, menerima dan mensyukuri nikmat sedikit demi sedikit. Agar dalam hidup kita yang masih membentang panjang ini, kita tidak akan kehabisan nikmat. Terima kasih atas nikmat yang telah Anda berikan pada kami. Terima kasih. Nah, selanjutnya, mungkin di antara saudara-saudara yang hadir pada malam ini ingin menyumbangkan sebuah lagu, kami persilahkan. Gimana? Ada? Saya, Bang. Lisoy. Saya akan membawakan sebuah lagu yang berasal dari kampung halaman saya, nun jauh di sana. Saya akan membawakannya sendiri, tanpa perantara dan tanpa syarat. Bagi yang senang mendengarkan lagu ini, silakan bertepuk tangan. Secara kontan maupun dengan cicilan, tanpa uang muka. Bagi yang tidak senang, silakanlah tutup telinga. Musik, Bung. Seperti naungan, oh bang itu dongan seperti naungan, oh bang itu. Adong na keberatan? Oke, Bang, oke. Adong na keberatan? Bisa. Horas. Sudah. Minggir kau. Ayo terus. Lisoy. Mas. Lisoy. Bung, ada yang Bung, betul. Lisoy. Ada yang cari Bung di Horas. Lisoy. Bung. Kalau bohong, tampar kau. Oke. Di mana? Sana, di belakang sana. Cakep, sip. Cakep, beres pokoknya. Cakep tuh cewek. Beres, ayo. Liza. Di mana tepatnya? Nyanyilah kau di situ. Kau tukang bohong. Liza. Rupanya orang di sini tak boleh lihat abangmu senang. Siapa, Bang? Siapa dia? Kau lihat gorila itu. Sikat dia.
Kasih jab kiri. Terus jab kanan. Lawan terus. Kasih dia uppercut. Seperti. One by one. Face to face. Beri lagi. Kiri. Kasih tendangan bibir. Angkat. Buang. Seperti. One by one. Fight. Kasih. Ya. Terus. Kasih. Tendangan. Terus fight. Kasih uppercut. Nah, saudara sekalian, itulah puncak acara kita malam ini. Seperti saudara-saudara saksikan, para hadirin, kami persilakan kembali ke tempat masing-masing. Dan bagi yang luka-luka, ingin saya beritahu, Gaya kali. tetap tenang, seperti biasa saja, berbuatlah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kali bicara cingkone abang ini. Lisoy. Bang Kandul, apa sih cita-cita abang sebenarnya? Kok mau-maunya digaji cuma untuk gebukin orang? Hah? Dulu abang pernah jadi tentara. Cuma bertahan 6 bulan. Lalu kabur dari asrama. Kenapa kabur, Bang? Kan enak jadi tentara. Itulah, abang juga nyesel. Karena waktu itu abang Kau ini sakit-sakitan. Gak pernah sehat. Malu sama teman-teman. Sebenarnya sebagai penyanyi, kamu itu cukup berbakat, Nur. Tapi kelakuanmu yang kurang menunjang bakatmu itu. Ya, biarin aja. Gue nyanyi kan cuma sambilan. Yang penting kan cari jodoh. Perempuan mana sih yang tidak mendambakan jadi ibu rumah tangga yang baik-baik? Punya anak yang lucu-lucu. Suami yang setia adalah idaman setiap wanita. Walaupun sih kenyataannya lain. Seperti gue misalnya. Setiap ketemu laki-laki yang bisa menenteramkan hati gue, yang bisa menyenangkan gue, selalu sudah menjadi milik orang lain. Sama seperti kamu. Her, istrimu datang. apa? Oh, ada apa, Ma? Nggak ada apa-apa. Yang sini aja. Oh ya, situ dulu lah. Sabar, Ma, sabar. Herman kebingungan. Mendingan kayak gue, bebas. Mendingan kayak kita ya, Bang. Sama-sama bebas. Gak pusing sini, pusing itu. Jaga perasaan ini, jaga perasaan itu. Memangnya hidup ini hanya untuk menjaga perasaan orang. Siapa bilang kita orang bebas? Pasti Pran dan Siska sekarang lagi ngomel-ngomel. Karena kita nggak ada di tempat. Padahal sekarang kan lagi jam kerja. Hah? Biar saja dia ngomel. Habis bikin aturan kerja, nggak pakai libur.
Kalau itu kan sudah kita sepakati bersama. Maksudku, dalam hidup ini kita tidak bisa terlepas dari keterikatan orang lain pada lingkungan. Iya, tapi bukan berarti menyakiti diri kita sendiri kan? Loh, kok malah sewot? Sebagai wanita, aku layak tersinggung dengan sikap istrimu itu. Lalu aku harus bilang apa? Loh, kau pakai diajarin? Kan kamu yang bilang cinta, bilang sayang, dan kasih harapan sama aku. Bijaksana dong. Memangnya cuma istri kamu yang punya perasaan dan harga diri. Nggak tahu lah. Mestinya aku harus bagaimana sama kamu? Ya, mungkin memang nasibku yang sudah begini. Yang aku pikirkan, apakah nasib ini harus terus diperjuangkan? Atau kubiarkan mengalir begitu saja? So jam berapa ini? Sis, ngana bilang pada orang Murni, Jalu, Nurlela, Herman, kalau sudah nyandak senang bekerja, boleh berhenti. Jangan begini terus, ngilang-ngilang terus. Kita so bilang, Frans. Tapi dorangnya ndak mau dengar. Tapi ini ngana punya tanggung jawab, toh. Ngana tahu, kita lagi sibuk. Urus itu kredit untuk membangun hotel. Bang, kemana sih mereka? Mana gua tahu, tanyain saja mereka. Tuh. Lo sih bilang-bilang. Fran tanya, ya gue bilang apa adanya. Di tempat kerjanya ada tempat menginap, Bu. Mas Herman bilang, nggak enak kok tiap malam pulang. Lagi pula teman-temannya ngumpul di situ. Tapi, ya, nyatanya dia betah karena ada teman perempuannya. Sabarlah, Jeng. Laki-laki memang maunya menang sendiri. Istilah sekarang sih egois. Keluar dari rumah bilangnya mau cari nafkah, tapi kalau sudah di luar, seketemunya. Ya, kalau diingatkan malah marah-marah. Tapi kalau susah, ke rumah juga kembalinya. Sabarlah, Jeng. Semua cobaan. Ya. Kasihan jabang bayinya. Sudah bulannya ya. Saya ikut. Selamat malam, Pak. Malam. Pak Frat ada? Ya. Silakan, Pak. Silakan. Selamat malam, Ada Pak. di sana. Malam. Selamat malam, Malam. silakan. Ya. Silakan. Halo, Bang. Hai. Silakan, Pak. Ya. Silakan, Pak, silakan. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Mau minum apa, Pak? Bir, whisky cola, gin tonic? Wedang jahe saja. Wedang jahe 4. Juga jangan lupa amplopnya kalau pulang. Ya. Pak, di sini kami sedia sate bekicot. Bapak mau? Diambil singkatnya saja, Pak Frans dan Bu Siska. Iya. Kedatangan saya kemari ini dengan maksud untuk memberikan kartu kuning dari Bapak penyandang dana. Karena di tempat ini disinyalir sering terjadi keributan dan kekacauan.
Jadi saya harap Pak Frans lebih berhati-hati lagi dalam mengelola usaha ini, agar yang berwenang tidak keluarkan kartu merah yang berarti menutup usaha saudara. Saya kira cukup. Saya permisi. Wedang jahenya baru dibuat loh Pak RT. Oh, kirim saja ke pos keamanan untuk petugas Siskamling. Sekian, selamat malam. Ya. Ini Pak, lumayan. Siapa tahu mau tulis surat buat cucu Bapak. Iya, ya. Apa kita bilang? Semua jadi kacau begini. Sudah orang punya pembagian, kobong cengkeh dijual untuk modal usaha. Usaha kacau begini. Gimana kalau Papa dan Mama sampai tahu? Itu sudah tanggung jawab orang berdua, Frans. Ngananya ndak bisa nyalin Pak kita. Berapa Ngana isi duit amplop? Mana saya isi tuh duit? Kan disuruhnya kasih amplop. Aduh, Ngana taruh di mana otak murni? Ini sudah kelewatan. Perusahaan bisa bangkrut. Apa memang Ngana sengaja mau bikin orang bangkrut? Kalau Ngana sudah nyandak senang bekerja di sini lagi, Ngana boleh keluar. Oke. Oke, kalau itu maumu Frans. Permisi. Ngana keterlaluan, Frans. Yang ndak punya perasaan. Kemana, Bur? Mau kabur dari sini. Kabur kemana? Kemana aja? Mau tahu aja sih. Tunggu. Lu kok ngikutin aja sih? Reseh tahu nggak? Sebenarnya kau kenapa? Sebel. Sebel sama siapa? Sama si Frans. Senaknya aja ngomelin orang. Jadi nggak sebel sama aku kan? Murni. Kalau lagi marah sama orang lain, aku jangan ikut-ikut dimarahin dong. Nah, lu sendiri yang cari penyakit. Kenapa orang lagi marah lu ikutin? Pokoknya kalau kau berhenti kerja, aku juga ikut berhenti. Kok bisa begitu? Gak punya pendirian dong. Sial. Prinsip, pendirian, itu mutlak kita miliki. Tapi kita juga harus luas mempertahankannya. Tidak boleh terlalu kaku. Karena dalam hidup ini, kita tidak bisa lepas dari lingkungan. Jadi, kalau dimarahin bos begitu saja sih, ya jangan terus marah. Lalu berhenti bekerja. Kan kau juga yang repot nantinya. Habis sebel. Dikira gue nggak ngerti kali kalau amplop itu mesti diisi duit. Tapi gue kan nggak mau membiasakan begitu. Itu tidak mendidik namanya. Biar saja petugas itu melaksanakan tugasnya kan sudah dengan imbalan. Sudahlah. Itu persoalan kecil. Kita pulang yuk. Nggak mau pulang kalau nggak naik becak. Loh, berangkat jalan kaki, pulangnya minta naik becak. Capek. Nih tasnya bawa. Cak.
Mari, Devi.
Sepuluh tahun abang menduda. Baru si Nurlela perempuan yang ketemukan, yang bisa diajak berumah tangga. Tapi dia lebih suka pada Herman, yang sudah punya istri. Coba kau bayangkan perasaan abang ini. Ah, kalau cuma itu masalahnya, soal kocil tuh bang. Kupikir abang lagi mikirin proyek miliaran. Membagi waktu itu bukan membagi kasih sayang. Mestinya kamu ngerti itu, Nur. Kamu kan tahu posisiku bagaimana. Oke. Aku mengerti semuanya. Tapi apa kamu juga pernah berpikir, sebagai wanita aku punya kebutuhan dan perasaan yang sama seperti istri kamu? Memangnya aku dianggap apa sih di mata kamu? Suka-suka kamu lah. Kamu mau ngomong apa? Kelihatannya mereka ribut lagi. Si Nur itu memang ego. Ya. Dia kan tahu si Herman sudah punya istri, sedang hamil lagi. Gua nggak tahu mesti bagaimana. Supaya si Nur bisa ngerti. Rokok. Pada dasarnya, di hati setiap wanita itu tersimpan sebuah rasa bahwa setiap laki-laki yang dicintainya hanya menjadi miliknya. Nggak tahu lah. Kok jadi kacau begini? Begini salah, begitu salah. Itu resikomu, Her. Kamu berani bermain api. Dan kamu harus berani menanggung akibatnya. Sampai di sini acara yang dapat kami sajikan untuk Anda. Selamat malam dan sampai berjumpa kembali. Tenang, Jeng. Tenang. Masih lama waktunya. Sabar. Ayo. Sudahlah, Her. Lebih baik kau pulang saja. Kan istrimu akan melahirkan. Iya, Her. Biar gue deh yang ngasih tahu si Nurlela. Oke. Yuk. Pak. Ada apa, Bu? Tolong, Pak. Kita tolong Ini yuk. mau melahirkan. Sabar, Jeng.
Sudah beres. Mau diapakan lagi, Bang? Suka-suka kalian lah. Beres lah, Bang. Bawa keluar. Sabar, Jeng. Sabar. Alhamdulillah. Darman, tolong. Tumben, lo bangun pagi-pagi. Kan merubah nasib, Mbak. Her, lo kenapa? Kasih tahu Jalu, biar gua telepon ambulan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami telah berusaha, tapi Tuhan yang menentukan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 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 Sebaiknya lu ngaku terus terang saja. Ada maksud apa lu bikin kacau suasana sini? Tidak ada maksud apa-apa, Bang. Hanya kasih tahu sama Luhut kalau Herman nonton sama Jalu dan Murni. Rohib. Bangsat. Katakan, di mana mereka? Mereka di pelabuhan. Aindul. Kalian tidak usah berbelit-belit. Aku sudah tahu siapa dalangnya. Yang penting, kalian tunjukkan di mana mereka sekarang. Abang berani tanggung jawab semua risikonya. Ya, baik.
Ini urusan yang berwajib. Sebaiknya kita urus jenazah teman kita Herman. Hari ini kita telah kehilangan seseorang. Sekaligus pula kita telah menerima kehadiran seseorang. Dalam kebimbangan, istri teman kita almarhum Herman Rante memberikan nama pada anak laki-lakinya yang baru lahir. Maka saya memberanikan diri memberikan nama pada anak laki-laki itu, Gerhana. Karena di saat Herman kecil lahir, bumi di sekitar kita sejenak gelap. Nama itu juga sekaligus mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini ada saat-saat gelap dan ada saat-saat terang. Yang penting bagi kita, pandai-pandailah menempatkan diri di saat-saat gelap dan di saat-saat terang. Karena hidup bermakna sesuatu yang berawal dan berakhir.